Elmi dan Agus. Saya pikir besok tanggal 26, di undangan 26. Artinya JPU dikeralat jadi 25. Wah, makanya saya hampir cuma pakai jas. Kita ngurusin ya. Bukan itu memang ada yang gara-gara gitu ya, orang berbeda di saya melapor, saya nggak pernah laporin. Saya kan nggak pernah laporin ke donatur. Tiba-tiba ada yang nangis, sudah dipanggil surat polisi, kuburan. Kemudian saya ketawa aja, saya udah ngomong. Orang kan, saya ini pengacara taktik ya, bukan pengacara TikTok. Banyak taktik saya gitu ya. Taktiknya pakai otak dan ya, trik, betul. Tapi kalau TikToker, nah, itu lagi. Jadi maksudnya terus lihat, baca dia sudah ada draft eksekutif grup itu. Apa lembaga apa? Dinas PPAPP. Pelindungan Dinas Perempuan Perempuan Anak dan perempuan anak Pengendalian 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 tenaganya Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, kami tenaganya nih. kaitannya dengan alusan. Pelaporannya awal Bu Elmi di Polres Cengkareng, saya dampingin Bu Elmi dengan PAP. Oh, yang dilindungi. Anak perempuan kalau kita dari Polres Cengkareng mengonfirmasi ketika adanya dugaan kasus dan satu. Ini mas sebenarnya pegawai negeri PNS. Enggak, non ASN. Sebagai PNS-nya ada, kepala dinasnya ada. yang jabatan tertingginya apa? Kepala dinas. Oh, di masing-masing. Kepala dinas PPAPP itu tadi, dinas PPAPP di provinsi. Oh, Tapi dari dinas. tapi dia langsung benar tuh langsung ke kementerian. Iya. Kementerian. Tapi ada koordinasi. Ada. 5 November di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, saya mendampingi Agus untuk pemeriksaan saksi atas terdakwa atas nama siapa? Aji, yang menyiram air keras asam sulfat ya di matanya Agus. Nah, kemudian didampingi dari mana, Mas? Dari dinas PPAPP. Dijelaskan dulu, Mas, PPAPP. Dinas PPAPP ini dari kantor dinas PPAPP terkait dengan perlindungan perempuan, anak, pengendalian penduduk. Kami dari pendamping hukumnya yang akan mendampingi nanti proses sidangnya Mas Agus dan Mbak Erni. Ya, kemudian Agus didampingi Wawa, Elmi dan Agus. Saya pikir besok tanggal 26, di undangan 26. Artinya JPU dikeralat jadi 25. Wah, makanya saya hampir cuma pakai jas, gak pakai celana lagi kedatangan sini karena buru-buru. Untuk kemudian terima kasih dari bapak-bapak yang mendampingi. Elmi kan dapat dilindungi oleh Badan Negara Provinsi DKI, Badan Perlindungan Anak dan Perempuan ya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk. Nah, itu luar biasa. Dapat nasi bungkus nih? Oh, nggak dapat. Akhirnya hari ini Agus dapat, harusnya waktu kamu operasi hari ini hari Senin, tapi saya tunda. Kenapa ini lebih penting dulu, Gus? Karena kalau Agus operasi hari ini butuh waktu 1 bulan penyembuhannya, berarti persidangan itu tertunda. Nah, jadi dokter mengatakan silakan utamakan dulu ini karena operasi ini masih bisa ditunda dalam 1 minggu. Jadi Agus hari ini akan bertemu langsung dengan Aji.
Nah, saya nggak tahu apakah jaksa ini akan menghadirkan di sini atau melalui virtual, melalui Zoom ya. Tapi biar bagaimanapun Agus utarakan apa kejadiannya, cerita sama hakim. Biar hakim bisa memutus, mendengar kejadiannya, kemudian bisa memutus dengan hukuman yang seberat-beratnya buat Aji ya. Jadi pemirsa, Agus akan memberi kesaksian dan hakim akan melihat langsung seperti apa kondisi terkini Agus, yang matanya betul-betul, yang satunya sudah tertutup rapat, yang satunya masih ada 2% lah gitu. Ya, walaupun Aji itu minta maaf sampai 1.000.000 kali, tidak membuat matanya Agus tidak bisa melihat lagi. Tapi yang perlu digali ini apakah orang ini sakit mental atau jiwa atau apa, sehingga hanya gara-gara teguran sebentar bisa menyiram air keras. Itu sangat sangat jahat dan biadab. Oleh karena itu bukan menggiring agar orang ini dihukum keras, tapi pelaku pembuangan air keras ini dia tujuannya itu mematikan, membunuh, kemudian membuat orang hidup itu lebih dari mati rasanya, karena dari kehilangan memiliki panca indera 5 tapi tiba-tiba jadi 4 ya Gus. Nah, inilah yang membuat masalah ini jadi panjang. Inilah kejahatan yang dilakukan oleh si Aji itu. Nah, saya nggak tahu keluarganya atau bagaimana, tidak ada sedikit pun memberi bantuan atau apa, empati mereka tidak. Ya berarti mungkin keluarganya juga doa ikhlas agar si Aji ini dihukum. Kalau Agus sih maunya dia dihukum mati, berat, kalau perlu buta dengan buta juga ya Gus, kira-kira gitu Gus. Ya nggak apa-apa kan Gus? Ya nggak tahu, mungkin Agus bisa memaafkan setelah dia di penjara 20 tahun baru bisa dilupain mungkin, atau setelah dia buta juga mungkin. Nah tapi itulah gambarannya. Bagaimana Elmi? Kira-kira Elmi kan waktu itu hampir juga buta. Kaki kamu yang rusak sebelah mana? Di sebelah kiri, lutut. Karena mereka berdua itu boncengan gitu. Orang yang lagi bahagia, lagi ingin memproses punya anak, tiba-tiba Agus disiram matanya sampai buta seperti ini. Nah ini yang menurut saya kita minta dukungan dan doa masyarakat dan juga hakim. Mudah-mudahan bisa fokus dan tergerak hatinya untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya. Jangan sampai Agusnya buta, orangnya dihukum ringan. Jangan sampai Agusnya buta, orangnya cuman senang-senang aja, ya itu aja. Itu Agus, gimana Gus persiapannya Gus? Ada deg-degan nggak sih Gus? Ini sama Emi juga. Ya, pastilah kalau deg-degan pasti ada sih. Udah siap memberikan kesaksian, bercerita mungkin di persidangan? Siap. Tapi akan membantah atau yang kata dia tindakannya spontan. Kita Lihat aja nanti. Bagaimana spontan? Orang naik motor ngantar itu bukan spontan ya, betul nggak? Itu sudah perencanaan gitu. Ini Agus ini lebih dari mati. Kalau orang mati ini matanya buta tertutup, tapi dia jalan-jalan tapi nggak bisa ngeliat apa-apa, hanya ada kepedihan dan dendam. Ya. Bukannya saya nggak bisa lah dalam waktu singkat baru buta matanya terus saya mengikhlaskan, saya memaafkan, tidak bisa. Nggak ada orang seperti itu, ya kan? Sedangkan mantan aja puluhan tahun ada udah cerai pun masih ada rasa sakit hati. Apalagi Agus yang lagi baru mau punya anak tiba-tiba masih ketemu Aji yang cuma pegawai magang dia. Magang atau apa? Interview. PKL. Training. Anak training gitu. Syukur dia diterima training di perusahaannya Agus tempat bekerja. Ini dia tuh bukan memukul Agus dengan cara, satu hari sebelumnya itu dia memukul Agus tuh bukan dengan cara memukul atau memaki, mempersiapkan membeli air keras. Tujuannya muka supaya Agus ini jelek. Mungkin dia lihat Agus ini ganteng kali waktu itu. Kau ganteng gak dulu Gus? Kamu ganteng gak dulu? Ganteng Agus. Ganteng Agus kan? Sekarang masih ganteng? Masih ganteng tuh. Tapi hanya tidak melihat ya. Coba lihat Agus, ganteng. Wih ganteng kamu Gus pakai kacamata ya. Nah, jadi itulah yang membuat Agus marah sekali gitu. Dan Agus hadir. Agus menunda operasinya hanya untuk memberi kesaksian kepada jaksa penuntut umum untuk dibawa ke pengadilan, bertemu dengan hakim, diterima keterangan sebagai saksi korban dan istrinya juga gitu. Nah, kalian maunya dihukum berapa? Kalau saksi korban biasanya permintaan kayak perlindungan
ini perlindungannya. Dari kami dari Dinas PPAPP, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk yang melakukan perlindungan atau pendampingan terhadap Mbak RU dengan laporannya. Apa aja yang diberikan? Terkait dengan pendampingan hukum dan serta pendampingan psikologis buat Mbak RU. Tentang kesehatannya juga mungkin. Iya, terkait dengan kesehatan kami yang melakukan dari awal itu berkoordinasi ya dengan pelapornya Mbak Elmi untuk pemeriksaan, melakukan pendampingan paskesnya, medisnya. Oke, tanpa nasi bungkus ya? Nggak ada nasi bungkus? Tanpa nasi bungkus. Ini apa ada perencanaan nggak sih? Ya, nanti dibuktikan perencanaannya. Memang sudah ancaman udah ada. Kalau ancaman itu melebihi perencanaan. Oke, silakan yang lain biar kelihatan. Bang, Ya. menurut dari terdakwa sendiri apa sih alasannya kalau boleh tahu mengulangi sedikit? Ya tadi karena Agus ini ganteng. Jadi dia ingin Agusnya jadi rusak cacat gitu. Kalau masalah disiplin, masalah kejujuran itu memang begitu. Gimana kalau dia di akademi militer di pos ini orang kayak nggak pernah ospek gitu, nggak pernah ngalamin ospek SMA SMP. Mentalnya itu kurang gitu. Begitu tersinggung langsung main butain orang kan, kelewatan gitu. Tiba-tiba kamu tersinggung sama kita langsung butain mata, itu kan jahat itu air keras. Nggak ada obatnya. Kalau udah mata melepuh itu nggak bisa diganti apa-apa lagi, yang adanya luka bakar, terbakar dan kayak apa ya? Ya itulah. Agus, apa yang masih belum dilupakan kejadian itu apa? Gus. Apa Gus? Trauma apa yang Agus rasakan? Trauma awal kejadian pas dia nyiram itu. Kalau teringat ke sini Indahnya dunia tiba-tiba gelap kan Gus? gelap. Aku udah mikir itu di saat itu memang udah gelap ya, akhirnya benar-benar yang gelap ya Allah. Buta, ya kan Gus? Nah, itu yang jahatnya itu dia itu. Kalau masih bisa diganti mata atau bisa ada onderdil mata dibeli yang walaupun 15 miliar mungkin masih bisa ada harapan. Ini nggak ada lagi. Jadi ini orang masih muda, masih punya kehidupan sampai umur 80 tahun atau 90 tahun atau 100, tapi buta gara-gara si Aji ini gitu. Ya. Untuk saat ini pasti marah Gus. Kalau perlu dicolok lagi matanya Gus ya, balas gitu Gus. Enggak, Agus tidak jahat. Tapi setidaknya dihukum yang berat, oke? Gus, aku sendiri sempat ada permohonan maaf dari Haji. Nanti besok aja ya pertanyaan. Permohonan maaf udah ada tadi ya? Dari Haji. Udah dengar? Udah ada belum? Katanya keluarganya sempat datang ke rumah sakit diwakilkan Alah, oleh bukan kuasa saat yang hukum. tepat. Bukan saat yang tepat, orang masih belum sembuh langsung minta maaf ya, oke? Oke. Oke, makasih. Oh, di sini, diambil nih gambar tim lawyer ini. Nah ini. Jauh-jauh dari Bogor nih tuh. Atau sidangnya tatap muka atau online? Ya, selama kita tuntun bisa kita dampingi. Pokoknya pengadilan Jakarta Barat ini tempat Aji dihukum seberat-beratnya. Gitu, Gus. Oke. Emang ancamannya berapa lama sih? Ya, kalau saya mau kalau bisa di atas 12 tahun lah gitu. Jangan cuma dengan 351. Cuma ancaman hukumannya ringan 5 tahun, tapi mudah-mudahan ada pemberat lainnya lah gitu. Oke? Siap.
eksekutif pasti. Yang mulia izin. Ya, rekan-rekan media kalau mau nyeting boleh, tapi jangan pakai lampu ya. Siap, siap. Percaya. Saya sampai pakai bawa alat ini. Siap. Satu kosongnya. Ya, kayak aman ya. Terima kasih Yang Mulia. Sini majelis hakim tidak ada pertanyaan. Ya, saya ya. Namanya nama kamu Desi atau Jesi atau Jadi? Betul. Sidang perkara nomor 98 dari Jesi Jackson Susilo alias Haji Firman Susilo. Saya tahu ini. Kamu saya tahu ini. Ya. Sidang hari ini adalah saksi ya. Masalah yang sama adalah saksi. Ini kan di biaknya ada penolakan.